Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Haryadi, NPP 310023 dari kelas D1, Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan mengenai analisis SWOT dalam formulasi strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan pada pengelola urusan administrasi pemerintahan daerah di asal pendaftaran kita masing-masing. Nah, dalam kesempatan kali ini, adapun tema yang akan saya bawakan yaitu analisis SWOT pada pengelola urusan administrasi pemerintahan di Inspektorat Kota Banda Aceh. Karena asal pendaftaran saya sendiri dari Provinsi Aceh. Dengan visi misi Kota Banda Aceh yaitu terwujudnya Kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah, dan di dalam salah satu misinya yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, maka untuk itu diperlukan kualitas tata kelola yang memiliki penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Akan dilakukan upaya-upaya maksimal untuk mencapai terwujudnya visi misi tersebut. Dan dalam mewujudkan visi misi ini, Wali Kota Kota Banda Aceh sendiri atau Inspektorat Kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas pengawasannya dan pengendalian internal mengedepankan pembinaan dan setiap kegiatan pengawasan sesuai aparat pengawas internal pemerintahan sebagai katalis mewujudkan unit-unit kerja yang bersih dan bebas KKN dan mewujudkan akuntabilitas kinerja. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi akan dibutuhkan dan diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijakan, program-program strategi dan kegiatan. Strategi Inspektorat Kota Banda Aceh sendiri yaitu yang pertama, Inspektorat Kota Banda Aceh memiliki strategi yaitu peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan. Yang kedua, pemetaan terhadap objek yang rawan penyimpangan. Yang ketiga, komunikasi yang intensif dan efektif dengan objek pemeriksaan. Yang keempat yaitu pembangunan zona integritas atau ZI dan wilayah bebas dari korupsi. Yang kelima yaitu pengaktifan Satgas SPIP. Yang keenam yaitu pelaksanaan evaluasi Al-Akib seluruh SKPD, dan yang ketujuh mendorong dan memantau pelaporan harta kekayaan dari ASN. Nah, dalam perumusan strategi ini diawali dengan melakukan analisis SWOT, yaitu terhadap faktor kekuatan atau strength, yang kedua kelemahan atau weakness, yang ketiga ancaman atau threat, yang keempat yaitu peluang atau opportunity. Untuk menghasilkan model strategi yang tepat untuk mencapai visi misi serta tujuan dari perangkat daerah tersebut, maka perlu dilakukan analisis SWOT, yaitu merupakan analisis SWOT yang dimiliki Kota Banda Aceh sebagai berikut. Nah, analisis SWOT yang dimiliki oleh Inspektorat Kota Banda Aceh yang pertama yaitu dalam faktor kekuatan atau strength itu ada 4. Yang pertama, adanya struktur organisasi. Yang kedua, adanya standar operasional prosedur atau SOP pelaksanaan tugas. Yang ketiga, adanya tenaga aparatur pengawas internal pemerintahan. Dan yang keempat yaitu adanya anggaran. Dan yang kedua yaitu faktor kelemahan atau weakness. Itu ada 5. Yang pertama, kurangnya SDM pada perangkat daerah yang memahami penyusunan SAKIP yang baik. Yang kedua yaitu kurangnya sinergi antar perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap misi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. Dan yang ketiga yaitu terbatasnya dukungan sarana dan prasarana. Yang keempat, belum terpenuhnya anggaran penunjang pengawasan. Yang kelima yaitu sebagian SKPD belum memahami pelaksanaan implementasi SAKIP. Selanjutnya yaitu dalam faktor tantangan, yang ketiga yaitu yang pertama dalam faktor tantangan adanya tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN. Yang kedua, belum berfungsinya SPIP secara optimal. Yang ketiga, tuntutan kinerja yang optimal dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan oleh aparatur pengawasan internal pemerintahan. Yang keempat yaitu luasnya lingkup kerja pengawasan. Selanjutnya dalam faktor peluang yaitu ada 3. Yang pertama, adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, adanya kebijakan pemerintahan tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Yang ketiga, adanya koordinasi dan sinergisme antara pemeriksa, yaitu antara pemeriksa internal dan eksternal.
Selanjutnya adanya kebijakan pemerintahan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Dan yang kelima, dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan. Nah, selanjutnya setelah menganalisis SWOT tadi, terdapat hubungan indikator nih antara faktor-faktor tadi. Yang pertama antara faktor kekuatan dan peluang atau strength dan opportunity. Bisa kita lihat sendiri, yang pertama itu adanya meningkatkan koordinasi yang baik antar pegawai serta para tenaga fungsional agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan dengan baik. Yang kedua, meningkatkan standar operasional, prosedur atau SOP pelaksanaan tugas dengan menggunakan kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Selanjutnya yaitu hubungan weakness dan opportunity, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, fungsional, auditor khususnya yang berbasis teknik sipil dan akuntansi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kedua, memenuhi sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan melalui kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Selanjutnya yang ketiga, adanya meningkatkan pemahaman mengenai pelaksanaan atau implementasi SAKIP melalui koordinasi dan sinergisme antar pemeriksa, yaitu internal dan eksternal. Selanjutnya ada hubungan dari strength dan trait, yaitu yang pertama mengoptimalkan fungsi SPIP dengan menerapkan standar operasional prosedur atau SOP pelaksanaan tugas sehingga tugas menjadi lebih terarah dan jelas. Selanjutnya yang kedua, meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN dengan membuat struktur organisasi. Selanjutnya yaitu ada hubungan weakness dan trait. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk melaksanakan tuntutan kinerja yang optimal dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan oleh IPIP dengan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana terkait luasnya lingkup kerja pengawasan sehingga tugas dan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik. Nah, setelah kita terdapat hubungan indikator tadi, maka kita akan mendapatkan matriks SWOT-nya. Bisa dilihat sendiri matriks SWOT yang telah kita analisis. Selanjutnya, setelah dilakukannya matriks SWOT tadi, maka terdapat kuadran SWOT. Kuadran SWOT sendiri kita dapat mendapati yaitu adanya bobot, rating, serta skor bobot. Nah, untuk bobot sendiri itu dia ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensi penanganan dengan skala 1 sampai 5. 1 itu tidak penting dan 5 itu sangat penting. Selanjutnya langkah kedua itu rating. Rating adalah analisis kita terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam jangka pendek. Misalnya 1 tahun ke depan, nilai rating untuk variabel kekuatan diberi nilai 1 sampai 4. Diberi nilai 1 kalau kemungkinan indikator tersebut kinerjanya semakin menurun dibandingkan pesaing utama. Diberi nilai 2 kalau indikator kinerjanya sama dengan pesaing utama, sedangkan diberi nilai 3 atau 4 kalau indikator tersebut lebih baik dibandingkan pesaing utama. Semakin tinggi nilainya, artinya kinerja indikator tersebut tahun depan akan semakin baik dibandingkan pesaing. Dapat kita lihat sendiri kuadran SWOT yang telah kita dapati berdasarkan analisis SWOT Inspektorat Kota Banda Aceh. Untuk total skor X sendiri di hasil akhir bobotnya ada 0,52 dan untuk skor bobotnya itu ada di 0,76 dan total skor X itu ada di 0,475. Sedangkan untuk total skor Y itu ada 0,87. Jadi berdasarkan kuadran SWOT tersebut maka didapatlah diagram Kartesius untuk kuadran SWOT, di mana seperti yang kita tahu tadi, untuk total nilai X sendiri yaitu ada di 0,475. Sedangkan untuk total nilai Y yaitu ada di 0,87. Maka berdasarkan kuadran SWOT tadi, maka didapatlah diagram Kartesius yang berada pada kuadran 1 atau bisa disebut kuadran yang progresif. Kuadran 1 sendiri merupakan situasi yang paling menguntungkan karena posisi pada kuadran 1 berarti mempunyai peluang dan kekuatan. Strategi yang harus diambil dalam kondisi seperti ini adalah pendukung kebijakan pertumbuhan
yang agresif atau growth oriented strategi dengan memanfaatkan peluang yang ada serta kekuatan internal yang dimiliki. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis matriks SWOT yang terkait rancangan strategis Inspektorat Kota Banda Aceh sendiri memiliki banyak peluang serta kekuatan yang mendorong dimanfaatkannya peluang-peluang tersebut. Dan pemilihan strategi analisis SWOT yang dapat dikembangkan pada fungsi pengawasan dan inspektorat di Provinsi Aceh, yaitu dengan melakukan implementasi penerapan formula strategi yang telah ditentukan. Dan dari hasil analisis SWOT tadi, maka dapat dilihat bahwa Inspektorat Kota Banda Aceh berada pada kuadran 1, yang berarti merupakan posisi yang paling menguntungkan nih. Karena tentu kuadran 1 merupakan kuadran yang progresif, dan Inspektorat Kota Banda Aceh juga harus bisa lebih baik dalam mengambil kebijakan dan memanfaatkan peluang. Demikianlah hasil video saya kali ini yang mengenai analisis SWOT dalam Inspektorat Kota Banda Aceh. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.